Ada pertanyaan sampai sini? Clear? Oke. Jadi tadi ya, jangan salah menulis format. Jadi di sini kita di Tarbiyah ada format kuantitatif komparatif, yaitu masing eksperimen. Ada lagi yang tadi asosiasi. Nah, ini nanti masuknya ke yang kata-kata pengaruh atau alaqah, hubungan dan sebagainya. Clear ya? Sampai sini paham semua ya? Oke, kalau paham, kita akan melanjutkan ke yang tadi, materi saya tadi. Oke. Kemudian setelah tadi kita mempelajari qiraah, tatawlu terhadap makalah-makalah, belajar bagaimana menulis, bagaimana citasi, iktibas. Kalau antum sukses di iktibas, ini nggak terlalu berat ya. Masukkan seluruh daftar rujuk antum ke Mendeley seperti yang saya ajarkan itu, udah enak ya. Tinggal klik-klik jadi cepat sekali itu. Kemudian terakhir ifham, taf'il, manhaj wa nasirhi. Ini penting. Pelajari, pahami bagaimana bekerjanya suatu metodologi itu. Metodologi itu kan alat. Alat itu harus dipahami dengan baik oleh kita sebagai peneliti. Kalau kita tidak paham dengan metode, maka tentu penelitian kita tidak menjadi hal yang baik. Itu ya. Ini sekali lagi ini cuma ngulang aja nih. Sebenarnya ini banyak teman-teman yang masih kemarin banyak yang salah ya. Bukan salah, maksudnya mengulang. Gini, kemarin itu kuantitatif banyak yang salah karena apa? Karena variabel X-nya atau ilasnya itu antum selalu hal-hal yang sudah pernah dibahas oleh sebelumnya gitu. Misalkan metode match, strategi penerapan scramble, metode strategi puzzle word itu kan sudah sangat sering dibahas. Nah, carilah hal-hal yang belum dibahas. Ini saya mengasih contoh di sini. Banyak sekali majalah ya, Majalatul Buhus li Ta'lim Lugha Arabiyah. Ya, jangan cuma fokus ke strategi. Kalau strategi itu cuma di sini ya, cuma satu ini. Cuma satu ini. Ini masih banyak loh. Bagaimana mau corona fitan fi ta'lim Arabiyah, bagaimana fa'aliyah taklim, kemudian bagaimana nazoriyat fi ta'lim lugha. Itu masih taklim lugha. Belum kalau kita bicara manhaj ya. Bagaimana manhaj Arabia, fil madrasah, fil ma'had, fil jamiah, ini banyak sekali gitu. Makanya saya juga kemarin bingung kenapa teman-teman banyak kesalahan di anuan judul ya. Kemudian ada lagi bi'ah lugawiyah, ini banyak sekali. Bagaimana takwin bi'ah di madrasah. Ini belum kita bicara tentang muqarana, misalkan muqarana takwinil bi'ah di reguler misalkan sama di kelas guru, kan menarik tuh untuk dikaji. Kemudian ini kita belum bicara wasil ta'lim. Wasil ta'lim banyak juga ya. Ada wasil ta'lim hadisah, wasil ta'lim elektronia ya. Bagaimana menggunakan, bagaimana efektivitas penggunaan LMS misalkan al-ikhtibar. Nah, itu kan bisa diteliti itu. Al-ikhtibar, kita punya al-ikhtibar ya. Ataupun kita punya misalkan di luar ada yang belajar bahasa Arab tapi pakai WhatsApp. Nah, itu kan perlu dilihat seberapa efektif itu WhatsApp itu. Nah, itu kan bisa dicek gitu. Jadi nggak melulu tanfid istirotijia, fa'aliyah tanfid istirotijia apa. Nah, itu nggak melulu begitu ya. Ini majalah. Dan al-istidad. Nah, gimana sih kita menyiapkan proposal kita yang baik? Ya tentunya kalau pertama ini ya, ta'imul maudhu. Ta'imul maudhu di sini maksudnya tema. Temanya mau apa gitu. Temanya apa sih? Baru nanti mengusut judul penelitian itu nggak harus kalian taruh di awal ya. Saya biasanya di awal, tapi biasanya kadang di akhir. Jadi kalau sudah jadi baru judulnya apa nih kira-kira yang sesuai dengan yang kita tulis. Gitu. Jadi untuk judul. Jadi di sini ta'imul maudhu maksudnya bukan judul tapi tema ya. Tentukan tema dulu. Kalian mau meneliti apa, temanya apa gitu. Temanya ini berhubungan dengan yang tadi. Taklimkah, manhajkah, itu kan tema namanya. Baru kemudian nyusun khulfiyatul bahas. Khulfiyatul bahas nanti saya bahas secara detail setelah ini. Kemudian ditahdid ya. Jadi sekian banyak yang bisa diteliti, tapi kalian harus pengen tahdid. Kenapa? Kalau nggak ditahdid nanti melebar kemana-mana. Makanya perlu ditahdid. Nah, tahdid rumusan masalah dari kuantitatif, ingat hindari kalimat kaifah. Bagaimana? Nggak ada. Di kuantitatif itu pasti. Jawabannya kapan? Bukan kapan. Maksudnya apa? Ataupun ma fa'aliyah. Apa efektivitasnya? Ataupun kam natijatu. Nah, itu. Jadi
pasti dia tidak berbicara proses. Karena apa? Karena prosesnya sudah akan terekam dari jadi kan segini. Untuk menghasilkan suatu kesimpulan itu pasti dari proses. Nah, proses ini nggak perlu kita sebutkan di dalam rumusan masalah, tapi langsung saja apa yang mau diketahui. Misalkan efektivitas pembelajaran media, efektivitas media ajar, apa misalkan PowerPoint dalam pembelajaran bahasa Arab di materi bahasa Arab kelas 3 MTS. Nah, langsung saja apakah gitu ya, apakah ada efektivitas gitu kan, hal yujad. Nah kan mencari hal yujad kan tentu pakai proses panjang gitu loh, jadi nggak perlu tulis kaifa taklim lugha arabiyah bistikdam wasa talim, nggak perlu itu. Udah nggak perlu, itu udah otomatis masuk ke dalam babnya gitu. Udah langsung saja bagaimana apa namanya, bukan bagaimana tapi langsung jawabannya gitu. Itu ya biasanya 1 atau 2 itu udah cukup. Ahdaf itu jawaban dari tadid masalah. Nah baru nanti kalau udah ini semua takyin unwanul bahas, nah baru tuh dibuat judulnya. Judul tuh usahakan tidak lebih dari 14 kalimat ya, maksimal 14 kalimat, jangan lebih gitu ya. Udul afkar ya jelas maksud pemikirannya, jalbul ayunil qura, nah itu menarik mata untuk membaca. Khalif lil akhorin, berbeda dengan yang lain. Saya kira itu ciri karakteristik judul-judul penelitian. Kalau judulnya sama-sama kayak dulu, biasa-biasa saja, yang nggak menarik gitu ya. Itu. Ini untuk Khalifatul Bahas. Saya berkali-kali menerangkan tentang ini ya di kelas pertama ya. Bagaimana sih cara membuat Khalifatul Bahas yang bagus? Nah ini minimal ini harus ada. Bagaimana fenomena umum? Misalkan kalian berbicara tentang apa? Kan berbicara tentang evaluasi, tadi efektivitas pembelajaran media ajar. Nah, kalian bicara dulu tentang fenomena umum. Bagaimana sih posisi media ajar di zaman sekarang itu seperti apa? Kemukakan pendapat-pendapat para ulama. Kemudian disimpulkan. Nah, itu fenomena umum. Fenomena lokal baru masuk ke lokal kalian. Maksudnya masuk ke ini apa namanya? Sebenarnya ada gangguan Mufiah. Mufiah di dulu, Mufiah di mute dulu. Mufiah mute dulu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, terus fenomena lokal. Fenomena lokal itu maksudnya adalah kaitkan tadi media ajar itu dengan fenomena atau tempat yang akan antum semua bahas. Ya, jadi ketika tadi sudah bicara tentang media dalam skala besar, bicara media dalam skala yang lebih kecil, yang lebih mengkerucut, yaitu di tempat kalian gitu. Nah, itu dijelaskan. Kemudian dijelaskan problemnya apa gitu loh. Problem yang terkait dengan ide yang nanti antum akan munculkan. Setelah membahas problem, baru gagasan ide. Nah ini penting di sini. Jadi kalian harus men-stepkan. Ini loh ide saya, ini loh idenya peneliti. Setelah itu di follow up bagaimana ide ini agar masuk di dalam tadi efektivitas media ajar. Nah, setelah statement ini baru antuna harus mencari novelty. Gimana cara mencari novelty? Yaitu keterbaruan. Gimana cari keterbaruan ini? Studi terdahulu yang terkait. Nanti cari di internet, cari di Google jurnal-jurnal yang makalah-makalah, artikel jurnal yang temanya itu mirip dengan tema kalian. Nah, apa gunanya? 2 hal. Yang pertama, memastikan kalau kajian yang antuna atau yang antum semua teliti itu menarik gitu. Artinya masih layak diteliti gitu loh. Karena ada juga kajian yang udah nggak layak diteliti gitu loh. Itu memastikan kalau ide tadi bilangnya gagasan ide itu, misalkan tadi idenya adalah pembelajaran bahasa Arab berbasis PowerPoint. Nah, pembelajaran PowerPoint ini masih layak untuk diteliti. Mana buktinya? Ini harus studi terdahulu. Ada beberapa kajian terkait dengan ini masih tahun 2021, 2020, berarti kan masih layak diteliti begitu. Itu yang pertama, gunanya studi terdahulu. Yang kedua, apa sih gap? Apa sih perbedaan yang akan kalian hadirkan dengan yang sudah
dihadirkan oleh orang lain. Apa perbedaannya gitu loh. Kalau nggak ada perbedaan nggak usah ditulis gitu. Nggak cari perbedaannya gitu loh. Misalkan sama-sama media aja, tapi kan bisa jadi ada hal yang berbeda. Ya, mungkin warna, mungkin tadi konsep desainnya atau bobot isinya atau permasalahan yang diinginkan yang terjadi atau tujuannya. Cari gap itu, cari perbedaan itu. Itu fungsi studi terdahulu. Setelah itu, setelah ini selesai, baru di statementkan. Maka berdasarkan hal di atas terlihat bahwa kajian yang akan kami teliti atau kajian penelitian yang akan dibahas oleh belum dibahas oleh peneliti sebelumnya. Artinya terdapat hal-hal yang masih bisa dieksplor. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan lebih mengeksplor mengenai bla 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 bla. Titik gitu. Itu aja. Nah, selama ini saya sering menguji skripsi, selalu ujung dari Khulafatul Bahas itu judul lagi. Paham nggak maksudnya? Jadi, berdasarkan dari sini maka peneliti akan menulis dengan judul bla 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 bla. Itu kan dia mengulang kembali judul. Ada kotok bil hakiko. Nggak perlu lagi kita tekankan judul kita ini karena sudah ada judul di cover gitu. Nah, yang kita terangkan di Khulafatul Bahas itu adalah alasan logik, alasan sistematik kenapa kok kita mau membahas ini. Terus apa kira-kira manfaatnya gitu loh. Apa kira-kira novelty-nya? Artinya kalau orang baca penelitian ini, kalau guru dosen menyetujui ini, akan ada novelty-nya, akan ada manfaatnya yang sangat signifikan. Begitu. Di situ. Jadi pendahuluan itu bukan li'ani uhibu hasil majalat atau li'ani uhibu hasil madah, tidak bisa begitu. Tapi terangkan kalau itu ada kesatuan yang saling berhubungan antara variabel dengan variabel lainnya, antara variabel ini dengan hal lainnya. Disitulah, di sini kita dapat melihat kecerdasan peneliti. Jadi penelitian cerdas itu kelihatan dari Khulafatul Bahasnya, gitu ya. Clear ya? Terus ini Bu Sabikoh ya, ciri karakteristiknya. Ya, tadqiq fi nazariyat al-mustakhdamah fil bahas. Summa mutala daqiqah nahwal buhus fi nafsil maudu. Ini tadi beberapa hal sudah saya terangkan sama. Gimana sih caranya? Itu bisa Scopus ya. Bagus banget kalau penelitian kalian merujuk ke ini artikel Scopus. Keren itu betul. Kalau jurnal itu pasti banyak diterima. Karena saya beberapa kali mereview itu selalu yang diminta taruhlah 2 sampai 3 jurnal terindeks Scopus gitu. Artinya hal-hal yang mirip gitu loh. Tapi di Scopus jangan berharap ada bahasa tulisan bahasa Arab ya. Semuanya berbasis bahasa Inggris. Jadi kalau antum ingin nyari teaching Arabic ya tulis teaching Arabic. Kalau memang mencari media ajar ya the medium of Arabic teaching gitu. Nanti dia banyak gitu. Lalu ini ke www.sciencedirect.com itu untuk mencari yang indeks Scopus. Kalau yang Garuda ini misalnya teaching Arabic ini bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Tapi dia nggak bisa bahasa Arab karena nanti akan ada kotak-kotak begitu. Nah, itu antum tinggal ketik aja keywordnya apa. Mau misalkan strategi match, udah strategi match nanti banyak sekali itu. Nah, ini Garuda ini untuk melihat jurnal yang ada di Indonesia. Nah, ini Crossref gitu, sama Crossref gitu ya. Nanti hasilnya akan beda ya. Dengan Garuda sama Crossref dia berbeda. Nah, kalau saya menyarankan daripada di sini, saya sering kesulitan mencari artikel di sini. Lebih baik di sini, Crossref. Karena Crossref ini sedunia, tidak cuma di Indonesia, dia sedunia. Oke, Crossref ya, crossref.org kalau mau nyari. Oke. Kemudian, ini bisa nyari di Google Scholar. Nah, ini yang saya ajarkan di kelas juga. Atau kalian kalau mau nggak ribet lagi, pakai aja ini, publish or perish. Itu kalian tinggal klik aja di sini. Keyword misalkan, nanti dia akan muncul dari seluruh source yang ada di internet. Nah, enak nih.
Nah, nanti dari sini kita bisa memasukkan langsung ke Mendeley. Nah, itu enaknya. Kalau kita pakai ini kan kita ngambil satu-satu input ke Mendeley gitu ya. Ini kalau ini kita bisa langsung input. Misalkan set nih, save result, ini ada tulisan save result ya. Di sini ada tulisan ini nih. Ada tulisan save result. Nah, ada ini. Ada ini ya, save result. Oke, ini ya, ada save result nih ya. Ini antum dari sini bisa copy dan memasukkan ke Mendeley. Itu hebatnya. Fawaid. Ini ya, kajian terdahulu. Saya berkali-kali bilang menekankan pentingnya kajian terdahulu. Saya tadi sudah menjelaskan kan, melihat keterkaitan penelitian kita, sisi mana yang sudah, jangan mana yang belum, dan menguatkan atau merevisi temuan sebelumnya gitu. Ini hadasah atau novelty dalam pembahasan. Nah, ini salah satu contoh kajian. Misalkan saya membuat ini, desain media pembelajaran bahasa Arab berbasis video. Nah, saya harus mencari mana yang temanya mirip. Nah, ini ya, saya fokusnya apa? Ke media pembelajaran bahasa Arab berbasis video animasi 2 dimensi. Kan media pembelajaran bahasa Arab kan banyak ya. Nah, saya fokuskan lagi, saya kerucutkan kemana? Ke berbasis video animasi 2 dimensi. Nah, saya cari di sini. Yang mirip, oh ternyata ada nama peneliti, judulnya, teorinya, metodologi, hasilnya, perbandingan. Nah, ini penting. Nah, seperti ini. Ini kan kasarannya. Nanti ketika masuk ke dalam apa namanya makalah, yuk kita buat dalam bentuk paragraf. Nah, tapi dibahas seperti ini, kenapa? Kenapa saya bahas seperti ini? Biar memudahkan nalar berpikir saya. Sehingga saya kelihatan, oh, nama ini misalkan Nazif Hibatullah. Dia pengembangan kitab Rosida berbasis animasi tuh, ya kan? Teorinya apa? Animasi. Metodologinya apa? Ini. Hasilnya bagaimana? Ini. Apa perbandingan ini? Perbandingan yang dijadikan alat tinjauan pustaka, analisis perbedaan dan persamaan. Nah, di sini. Nah, di sini saya tulis apa persamaan, apa perbedaan punya saya dan punya mereka. Paham ya? Ini kita harus jujur ini. Apa kesamaannya? Terus apa perbedaan? Perbedaan berbeda gitu. Nah, ini ya, sama terus berbeda. Ini apa yang sama? Nah, itu tadi maksud saya. Oke, kemudian yang di sini juga gitu ya. Ini saya membuat buku apa? Buku. Kamus dalam kamus berbasis korpus. Nah, ini ya. Ini saya buat kamus berbasis korpus. Saya cari mana sebelum itu yang sudah, oh ternyata ada punyanya ini Kuari Usanias. Dia juga menggunakan korpus untuk membuat kamus. Nah, ini juga punya Abidin Imaduddin membuat kamus bergerak ya dari korpus. Apa bedanya punya saya punya mereka? Ada gini. Nah, ini Palupi Mebelia kamus pembelajar dwi bahasa, tapi dari korpus gitu ya. Tapi kumpulannya detik-detik ujian. Azahra kamus kedokteran Arab Indonesia berdasarkan korpus. Lah punya saya ini kamus Az-Ziraah pertanian berbasis korpus. Berarti kan belum ada yang buat gitu. Di situ perbedaannya. Memang nggak banyak ya. Tapi kan antara kedokteran dengan pertanian kan sudah beda jauh kan. Nah, itu. Seperti itu cara literatur review. Paham ya di sini ya? Paham enggak nih? Oke, note. Ada catatan yang dipakai biasanya jurnal, skripsi, tesis, disertasi. 3 sampai 5 tahun terakhir harus mutakhir ya, harus mutakhir. Satu lagi, ini buku, ini lihat buku biasanya bukan sebagai literatur review. Ini yang bingung. Ustaz, apa bedanya buku dengan jurnal? Beda ya. Kalau jurnal ini bisa dipakai untuk ini literatur review itu makainya apa? Jurnal. Paham? Paham ya? Tapi kalau buku itu bukan sebagai literatur review. Ya, tapi sebagai landasan teori ya untuk analisis data dan diskusi hasil penelitian di bab 4. Nah, maksimal 10 tahun kecuali buku babon. Apa tuh buku babon?
Buku babon itu buku induk segala ilmu ya. Contohnya apa? Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu kan udah puluhan ratusan tahun lalu ditulis oleh Imam Ghazali. Nah, tapi selalu diperbaharui. Nah, kita bisa pakai Ihya Ulumuddin yang terbitan tahun 80 atau tahun 70, enggak apa-apa, itu namanya buku babon. Nah, sama dalam bahasa, dalam linguistik ada kitab babon. Salah satunya adalah kitab yang ditulis oleh De Saussure ya. Namanya The Linguistic. Itu kan ditulis tahun 1930 ya. Nah, 1930. Nah, maka itu bisa disebut dengan buku babon. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita akan masuk ke rumusan masalah. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Rumusan masalah itu kan dia nanti ada banyak ya. Dia pakai what, how, why. Tergantung, ingat nih saya bilang apa? Kata tanya sesuai jenis penelitian. Nah, kalau jenis penelitiannya apa? Ya, berarti kalau memang jenis penelitian kuantitatif, ya disesuaikan. Ya. Yang jelas, dia berupa pertanyaan singkat, padat, jelas. Nah, ini penting nih. Singkat, padat, jelas. Nah, ini contohnya kuantitatif. Ya, kam, ya lihat ya. Kam natijah. Kam natijah. Hal yujad taksir. Nah, udah gini aja. Ya. Tapi nanti ada perbedaan biasanya di antara musyrif. Ada musyrif yang ini variabel X-nya, variabel Y-nya ditampilkan berapa nilainya, baru dicari taksirnya. Itu juga ada. Tapi ada juga musyrif yang udah nih nomor 1 nggak usah, nomor 2 nggak usah, wis nomor 3 aja. Ini jadi nomor 1, tapi tambahin lagi di sini mada, fa'alah, atau mada, fa'aliyah misalkan, seperti itu. Nah, ini juga ada. Jadi 1, 2 dicoret. Tapi yang pertama hal yujad taksir, satu lagi mada fa'aliyah, mada taksir. Nah, seberapa besar pengaruh taksirnya itu ya? Pengaruhnya rendahkah atau sedang atau sangat tinggi pengaruhnya. Nah, ini juga bisa dimasukkan. Jadi nanti tergantung musyrif kalian. Yang penting patokannya adalah tadi ini kam, nah hal yujad langsung ya. Nah, nanti kemudian di ahdafnya tadi ini al-kasfu an taksir, an kafa'a langsung ya. Itu saya kira. Kegunaan penelitian. Ah ini gini. Kegunaan penelitian itu ada 2. Ahamiyah. Yang pertama teoritis. Artinya apa sih teoritis? Teoritis itu sesuai dengan perkembangan keilmuan. Ini. Jadi hasil penelitian kalian kalau umpama sudah selesai itu akan berguna dalam pengembangan ilmu seperti apa? Gitu. Apa manfaatnya secara keilmuan, secara teoritis? Yang kedua praktis. Praktis itu artinya dalam praktek pelaksanaan keilmuan. Kalau tadi pengembangan keilmuan, kalau ini praktek pelaksanaan keilmuan, maksudnya begini. Misalkan tadi judulkan adalah strategi pembelajaran efektivitas media ajar. Nah, media ajar dalam untuk teori, misalkan berarti dia mengembangkan teori mengenai kegunaan media ajar dalam praktek pembelajaran. Nah, itu kan teori. Terus kalau prakteknya bagaimana? Nah, prakteknya sederhana, berarti media ajar dapat membantu atau natijatu hadal bahas tusahimu sahman fikrian nahwa fa'aliyah taklim fimadati kita. Jadi memberikan saham sumbangan pemikiran, memberikan bahan pertimbangan bagi guru dalam mengajar atau memberikan kemudahan bagi santri dalam belajar. Nah, seperti itu. Jadi tataran praktisnya apa gitu. Paham ya? Dan itu sudah nggak perlu dibagi lagi. Misalkan saya sering menemukan di ahamiyatu ilmiah tuh gini. 1, lil mudaris antakuna bla 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 bla. 2, lil madrasah gitu. Nggak perlu, langsung saja seperti ini. Nah ini ayakuna hadal bahas apa? Nanti kalau misalkan mau dibagikan, misalkan ini untuk mudaris berarti ayakuna hadal bahas sahman ilmian lil muallim. Ayakuna hadal bahas misalkan ziyadata wasail taklim lil
litulab au lisuhulati ayakuna hadza wasilatan lisuhulati ta'allumit tulab fi ta'limil imla misalkan. Jadi langsung sudah nggak perlu tulis 1 lil mudarris bla bla bla, 2 lil tulab, nggak perlu ini salah. Langsung seperti ini aja 1 2. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini contohnya ini ya. Nah, ini. Yurja antustakhdam hadza ya. Yurja apa? Yurja ayuti ya. Seperti ini ya. Ini ahamiyatul amaliyah. Ini ahamiyah nazariyah ini. Menjadi masdar min maksud maklumat. Yu'ti hadal bas maklumat haula ilmi lugawa. Ini kan teori. Kalau ini pengembangan apa? Praktek ya, praktek. Sekarang metodologi kuantitatif. Oke, kita ngulang aja ya, nggak lama. Metodologi. Uslub jam'ul bayanat. Nah, ini beda. Pertama masdar ruhanya ya. Masdar. Harus tahu apa masdar utama dan sekunder dari ini ya. Masdar utamanya ya pastinya instrumen ya, karena kuantitatif kan akhirnya dari instrumen, karena kalian kan harus mencari nilai kan. Nah, instrumen dari nilai instrumennya bagaimana? Banyak nanti, bisa lewat tes, bisa lewat survei. Entar saya ajarkan. Setelah ini saya ajarkan instrumen ya. Kedua masodir as-sunaiyah. Sunaiyahnya itu banyak juga. Biasanya sekunder, contohnya apa? Wawancara. Sekunder ya, untuk mengetahui jumlah kelas, mengetahui keadaan murid, ya, pakai wawancara. Melihat di lapangan, observasi, dokumentasi juga perlu. Nah, itu masdar. Uslubnya tadi banyak ya. Tata alaq bil manhaj al mustakhdam, bisa muqbalah, bisa mulahadhah, wasaik, istibyan dan lain sebagainya. Dan uslub tahlil, nah ini ya, kalau kamiyah udah pasti pakai SPS ya, au ma yu'adiluhu, atau bisa juga hal yang sejenis dengan SPSS. Ustaz, boleh nggak pakai SS? Mau pakai apa? Produk momen? Ya silakan saja, tapi kan tambah ribet ya. Wong sudah ada SPSS kok gitu kan. Kemudian munaqasyah ini jangan lupa ya. Jadi setelah ardul bayanat, terus tahlil bayanat, ada juga namanya munaqasyatul bahsi. Ini yang sering ditinggalkan oleh teman-teman. Jadi merasa setelah ketemu jawaban dari hipotesis ya, jadi kan ada ardul bayanat, ada tahlil bayanat. Setelah tahlil bayanat ketemu jawaban dari hipotesis di bab 2-nya, menjawab hipotesis itu betul berhenti, salah. Harusnya ada poin ketiga namanya munaqasyatul bahsi. Nih kalau kalian mau lihat nanti, kalau kita merujuk kepada buku panduan nih ya. Nah, lihat di sini ada poin lihat di sini. Nah, ini yang paling sering ditinggalkan oleh teman-teman. Nah, ini nih, mana ya tadi? Mana sih? Ya, ini. Nih, pembahasan. Nah, ini pembahasan. Jadi bab 4 itu bukan cuma penyajian data saja, tapi analisis data saja, tapi ada pembahasan. Nah, pembahasan ini penting, paham ya? Itu baik di kualitatif sih, sorry. Nah, ini ya. Ini nih pembahasan. Jadi ini ya asosiatif ya. Asosiatif bab 4-nya lihat penyajian data umum atau khusus, kemudian analisis data. Nanti ada analisis deskriptif, pengujian persyaratan ya. Nah, ini pengujian persyaratan itu apa sih maksudnya? Nah, ini sekalian saya jelaskan. Analisis deskriptif, kalian mendeskripsikan secara jelas. Kalau pengujian, nah ini tadi. Apa itu ya? Tadi itu ada uji norma, mana ya tulisan? Uji normalitas, uji homogenitas, ya itu namanya persyaratan. Uji persyaratan. Baru kalau udah normal datanya, ini baru mencari pengujian hipotesis. Disinilah nanti menjawab hipotesis yang ada di bab 2. Di bab 2 ada apa? Hipotesis. Jawabannya di mana? Di sini menjawab.
Paham ya? Nah, setelah ketemu hipotesis, tidak berhenti, tapi ada pembahasan. Pembahasan apa, Ustaz? Pembahasan itu, ini, hasil penelitian ini, nih, di bab C, ini kan hasil penelitian ya namanya ya. Hasil penelitian, aduh, nggak ada mana ya, ini. Nggak ada pulpen nggak ada ya. Hasil penelitian ini, ya, ini semua hasil penelitian, itu dibenturkan dengan teori yang antum pakai di bab 2. Di bab 2 kan ada teori nih ya, landasan teori. Ini benturkan dengan ini hasil ini. Gitu. Jadi kan ya hasil penelitian, benturkan dengan teori. Silakan dibahasakan, gitu ya. Jadi kayak kalian menjelaskan berdasarkan hasil hipotesis terlihat bahwasanya gini. Ternyata ada hubungan atau ada efektivitas yang sangat besar antara penggunaan media di dalam pengajaran bahasa Arab. Hal ini pun sesuai dengan pendapatnya yang diutarakan oleh profesor ini. Beliau mengatakan bahwasanya dalam belajar harusnya guru begini. Dan sini terlihat bahwasanya ada hubungan yang sangat nyata. Hal ini pun diperkuatkan oleh hasil jurnal yang ditulis oleh si Fulan yang menyatakan bahwasanya efektivitas itu menjadi gini. Itu jadi kan bahasakan, ambil dari berbagai jurnal, dari berbagai buku, berbagai teori, benturkan dengan hasil. Artinya kalian kuatkan kalau penelitian kalian ini keren, penelitian kalian ini baik, penelitian kalian ini sesuai dengan teori-teori yang lain, begitu. Ustaz, kalau misalkan hipotesisnya nol, artinya kan terkadang bisa jadi efektivitas itu tidak berefek, ada efeknya atau tidak ada efeknya ya. Nanti dijelaskan kalau memang hasilnya nol, artinya hipotesisnya nol yang diterima, ya berarti kan tidak ada efektivitas. Nah, di pembahasan bisa dijelaskan kenapa kok kira-kira tidak ada efektivitasnya. Silakan dibenturkan dengan teori, silakan dikemukakan pendapat, gitu. Paham ya teman-teman ya? Itu pembahasan. Nah, penting. Paham ya? Oke, saya kira itu paling penting. Kita lanjut lagi yang tadi. Kelihatan ini? Kelihatan? Enggak kelihatan ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke, kelihatan ya? Oke. Belum, Ustaz. Ini masa belum kelihatan? Ini belum kelihatan? Sudah, Ustaz. Tadi udah paham ya, jam lebaran sama-sama tahlil ya. Kita lanjut. Iktibas, citasi pakai mendeley ya. Modern humanitis 3 RD. Nah, ilaliko selesai untuk yang slide saya. Oke, sampai sini sebelum saya lanjut ke instrumen penelitian, silakan yang mau ada bertanya. Anda Ustaz Asal. Fadil. Untuk perbedaan jenis penelitian kuantitatif yang ini Ustaz, kan ada yang pakai apa namanya? Apa tuh? Bentar Ustaz. Apa? Halo? Halo, kok diem? Ini mana? Tadi bertanya. Ayo, silakan. Ada yang ini, Sad. Kan kalau Neni itu kan ngambil yang post test and pre-test control group design. Cuman juga ada yang pakai di sini itu pakai ini, Sad. Non-equivalent control group design. Itu apa ya perbedaannya, Ustaz? Sedikit masih bingung. Jadi sepertinya sama, cuman masih bingung, Ustaz. Jadi mau milih yang mana yang lebih baik gitu, Ustaz. Begini ya, sebetulnya hampir-hampir tidak ada perbedaan antara
jenis yang akan kita ambil. Kalau saya menyarankan karena itu ya eksperimen itu ya. Iya, Ustaz. Maka eksperimen satu yang paling ini untuk semuanya ya. Satu, kalau bisa eksperimen itu ngambil yang true eksperimen. Habis true eksperimen silakan mengambil yang pre-test and post-test design. Itu aja udah, itu yang paling baik menurut saya. Jangan ngambil yang one shot ya, karena hasilnya mesti jelek, mesti negatif itu hasilnya itu ya. Tapi kenapa kalau saya katakan pre-test and post-test design? Karena itu paling standar. Jadi kalau eksperimen itu satu kita bandingkan komparatif kan antara kelas terkontrol dengan kelas eksperimen. Ya, apa nanti yang dibandingkan? Satu, bagaimana misalkan kita membandingkan efektivitas media ajar. Berarti di kelas eksperimen kita memberikan, jadi gini, konsepnya ada pretest, perlakuan, post-test. Pretestnya sama di dua kelas yang berbeda itu. Satu kontrol, satu eksperimen. Di eksperimen sama di kontrol, dua-duanya kita kasih pretest soal yang sama. Oke, jebret kasih. Terus pertemuan kedua kita ajar. Bedanya kalau yang kontrol dia diajar biasa tanpa ada perlakuan. Nah, kalau eksperimen ini diberlakukan perlakuan, yaitu mengajar menggunakan media yang tadi kita inginkan diukur efektivitasnya. Selesai mungkin sekali, 2 kali pertemuan misalkan, ya. Nah, kemudian di yang pertemuan terakhir baru diambil post-testnya dengan soal yang sama dengan pre-test, mungkin diubah urutannya dan sebagainya. Selesai. Nah, baru nanti dibandingkan. Apa dibandingkan? Satu, kita bisa membandingkan pre-testnya. Ya, antara pre-test ini, oh ternyata nilainya ternyata sama, nggak ada bedanya. Artinya kemampuan kelas kontrol dengan kelas eksperimen di awal itu sama gitu dari pretest. Kok tahu sama? Dari pretestnya sama nilainya, rata-ratanya sekian. Oh berarti nggak jauh beda misalkan. Itu udah poin untuk kita diskusi itu. Dan juga sebagai bukti kalau kita nggak ngambil kelas eksperimen yang kelas pinter-pinter, kelas kontrol yang kelas bodoh-bodoh misalkan dalam nilai ya mas saya. Itu sebagai bukti di pretest. Kedua, kita bisa nanti membenturkan antara bagaimana post-test eksperimen dengan post-test kontrol dibenturkan. Oh, ternyata ada perbedaan yang signifikan. Gitu. Itu udah poin. Dan poin berikutnya bisa dibandingkan antara poin sebelum pretest dan setelah post-test. Baik dari kontrol maupun dari eksperimen. Itu nanti dibenturkan lagi kelihatan. Begitu. Itu yang standar eksperimen itu. Gitu ya teman-teman ya. Exact. Ya. Ada yang lain? Ustadz. Silakan. Ustadz kan seperti yang ini apa yang tertulis di buku panduan skripsi itu kan kuantitatif sendiri ada 2 jenis kan Ustadz, yang asosiatif sama yang satunya itu kan kooperatif. Ya. Nah sedangkan anak itu anak kuantitatif deskriptif, Ustadz. Apakah ada format khusus untuk kuantitatif deskriptif? Emang apa judulnya? Anak analisis butir soal Ustadz pada mata pelajaran bahasa Arab. Analisis butir soal. Menurut saya analisis butir soal itu kok bukan kuantitatif ya, dia kayaknya lebih karena kualitatif ya. Ini Ustadz memang ada 2 jenis, bisa dibagi bisa dijadikan menjadi kuantitatif, bisa dijadikan sebagai kualitatif gitu Ustadz. Kalau saya tanya, ya tergantung dia bahasnya bagaimana gitu. Kalau saya tanya sama Afni, itu kalau judul anti itu variabel X, variabel ini mana? Ini Ustadz, kalau misalnya variabel X-nya yang analisis butir soal pada mata ini. Nah, jadi nggak ada. Jadi menurut saya Afni itu salah masuk ruangan. Harusnya analisis butir soal itu kualitatif, bukan kuantitatif.
Ini Dari bisa apa? hmm, Judul analisis butir soal pada mata pelajaran bahasa Arab di MTSN 3 Pati. ya. Jadi setahu saya itu memang dia kan nanti kan akan menghitung, akan mengukur setiap soal ya, satu soal itu nanti dia ada rumusannya ya. Kita dulu belajar di evaluasi pendidikan kalau nggak salah ya, evaluasi pembelajaran apa pendidikan. Itu kan tidak ada hitung-hitungan SPSS-nya kan itu. Itu semua bisa dikerjakan manual. Tapi ada ininya Ustadz, kayak sistemnya Apa gitu itu? pakai Anates. Anates Iya. atau pakai ANOVA nanti kan. ANOVA. Iya. Kita selama ini memang belum pernah ada ya kuantitatif untuk pakai Anates dan ANOVA itu ya. Mungkin, tapi kalau saya pribadi ya, saya melihat kalau untuk judul itu dia lebih ke arah kualitatif kalau menurut saya. Karena instrumen utamanya dari itu kan peneliti sendiri. Nah, Ustadz. Tidak ada ketergantungan dari variabel X atau Y. Gitu. Itu menurut saya. Jadi saya ini perspektif saya ya. Mungkin bisa jadi nanti perspektif Ustaz Ikhwan berbeda, tapi kalau saya pribadi itu kayaknya lebih masuk ke arah deskriptif. Jadi Nah, jangan itu Ustadz, ya deskriptif, kata Ustadz Iwan kualitatif. itu. Ya, Ustadz. Ya itu pendapat saya. Jadi nanti silakan bertanya ke Ustadz Ikhwan aja, karena setahu saya, karena nanti kalau nanti masuk kuantitatif dengan komposisi di daftar di buku ini itu nggak masuk itu. Nanti akan kesulitan mana variabel X, variabel Y-nya nggak ada. Nah, repot. Tapi kalau nanti di kualitatif, jadi gini, jangan kalian pikir kualitatif itu tidak boleh ada angka. Oh, salah besar. Penelitian saya dulu S1, Tal-Akhto, itu kualitatif. Di dalamnya ada angka, ada frekuensi gitu loh. Jadi kualitatif itu tidak semuanya harus deskriptif, tapi dia ada angka juga gitu loh. Gitu loh. Jadi angka itu gunanya apa? Gunanya mendeskripsikan gitu. Nah, sama di kuantitatif, jangan kalian kira kuantitatif semuanya angka. Enggak ada kata-kata, ya salah. Angka itu perlu dideskripsikan, angka itu perlu dijelaskan, gitu loh. Makanya tetap perlu penjelasan, gitu loh. Jadi nggak cuma tadi saya bilang hipotesis ketemu, terus why, nah, dijelaskan pakai bahasa itulah deskriptif nanti masuknya, gitu ya. Jadi tidak selamanya. Yang membedakan tadi variabel, satu instrumen, kan terlihat instrumennya kan peneliti sendiri itu kalau analisis itu kan. Tidak ada campuran dari instrumen luar, gitu loh. Paham ya? Jadi bagaimana peneliti menilai analisis butir soal. Makanya saya bilang dari segi instrumen itu peneliti, instrumen utamanya itu yang pertama. Jadi gini, membedakan ciri kuantitatif itu bukan hanya dari angka atau deskripsi, tidak. Tapi dari beberapa hal. Satu, bentuk instrumen. Ya, bentuk instrumen. Yang kedua, bentuk variabel. Ya, variabel. Ketiga, ada nggak hipotesisnya? Nggak ada hipotesis itu cuma menganalisis ujuk-ujuk. Sama kayak analisis problematika bahasa. Apa kita bisa memprediksikan? Kan tidak bisa. Kita harus grounded research, kita harus terjun ya, kayak menggali tanah, terus mencari. Oh, bisa jadi sekarang temuannya A, besok gali lagi, oh dapat temuan B, jadi A, B. Begitu, Afni. Nah, jadi saran saya pribadi, Afni lebih baik itu diarahkan kualitatif. Ya, segera pindah ruangan. Nanggung, Ustadz. Ya jangan nanggung, kan nanti kualitatif. Kecuali nanti mau ganti judul, masalah. Ya, itu saran saya begitu. Ya, yang lain? Yang lain, silakan. Udah? Kalau udah, kita akan ke instrumen. Lanjut instrumen, Ustadz Yoga. Oh baik, kita lanjut ke instrumen. Ini teman-teman ini banyak sekali yang terkadang agak bingung instrumen ya. Instrumen ini asik-asik susah, tapi gampang-gampang asik gitu ya. Jangan dibuat pusing, instrumen itu sederhana.
Instrumen itu adalah alat untuk mencapai atau untuk mendapatkan data. Nah, kalau kualitatif gampang ya, dia nggak usah pakai instrumen capek-capek. Kualitatif tuh wawancara, observasi, tinggal digabungkan hasilnya dari triangulasi. Kemudian nanti dicek apa namanya reliabilitas sama validitasnya. Nah, kalau instrumen kuantitatif ini prosesnya agak jelimet. Prosesnya itu dia nanti, ini sudah saya ringkas ya. Nah, prosesnya itu gini, ini prosesnya. Pertama, variabel penelitian. Nah, kayak saya tadi bilang sama Afni, kamu nggak punya variabel penelitian, nggak bisa buat instrumen, karena instrumennya peneliti sendiri. Nah, kalau kuantitatif, peneliti itu sebagai instrumen penelitian sekunder. Primernya adalah dia harus menyiapkan suatu alat, suatu sistem untuk mendapatkan data, gitu. Nah, maka yang pertama, satu, variabel penelitian. Pahami betul apa analisis variabel penelitian kalian. Contohnya, apa tadi contohnya? Misalkan pengaruh pemahaman nahwu. Pengaruh pemahaman nahwu misalkan terhadap kemampuan menulis. Oke. Berarti kan ada dua. Pertama, pemahaman nahwu, kedua kemampuan menulis. Oke, selesai. Nah, kemampuan menulis sekarang. Untuk mendapatkan nilai dari kemampuan menulis, tentu kita harus membuat tes, ya dong? Nah, tes ini bagaimana tes yang baik untuk mengukur kemampuan menulis? Tentu kita harus pahami kapan anak-anak disebut sebagai atau disebut mampu menulis. Artinya apa? Ada indikator-indikator, ya dong? Jadi tes, walaupun bentuknya tes, dia harus ada di balik itu, dia ada indikator. Indikator-indikator yang nanti itu kita bisa menilai. Oh, misalkan makhluk kalam disebut anak itu bisa berbicara, mungkin kan nanti teori kan beda-beda. Ada menurut pendapat ulama A, ulama B, ulama C. Misalkan ulama A 3, ulama B 3, ulama C 2. Berarti kan kalau kita gabung 3, 3, 2, berarti ada berapa? 8. Nah, 8 indikator ini nanti kita masukkan ke dalam instrumen kita. Jadi dari variabel ya masuk nanti membuat indikator. Loh, indikator lo tahu dari mana? Dari teori. Gitu ya. Jadi basisnya adalah variabel, terus teori. Dari teori baru kita petakan indikatornya apa. Oh ini disebut orang itu mempunyai kemampuan bahasa Arab baik kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok ngerti ada 7? Tahu dari mana 7 ini? Dari teori. Clear ya? Sampai sini paham enggak? Kok diem semua nih ya? Allah paham, Ustaz. Ya. Nah, oke. Jadi variabel ada teori. Teori melahirkan indikator. Nah, dari indikator baru kita munculkan instrumen. Ya. Instrumen gitu ya. Jadi nanti kayak ada kotak-kotak itu. Kalau di bab 3 nanti ada kotak-kotak. Ntar coba saya tunjukkan nanti. Ya, item. Nah, ini ya, contoh ada deskripsi. Nah, setelah nanti item instrumen jadi selesai gitu ya, harus diuji cobakan. Nah, jadi nggak boleh nih ketika mentang-mentang misalkan instrumen tes atau instrumen angket sudah jadi, itu harus diuji coba dulu dalam skala kecil. Nggak boleh langsung diteskan ke sampel penelitian kita, nggak boleh ya. Misalkan populasi kita, sampel kita misalkan di kelas 3B misalkan. Kita harus mencoba dulu ini di kelas 3F atau 3G dalam skala kecil. Ya, nanti ada uji validitas. Dan nanti ada uji reliabilitas. Nanti ada lagi, oh iya saya lupa, uji, ini 2 validitas ya. Ada uji validitas pakar,
ya pakar. Jadi ada uji wadas pakar, yaitu kita memberikan instrumen kita ke pakar. Boleh itu pembimbing atau yang direkom oleh pembimbing. Ya, biasanya nanti namanya khubaro ya. Jadi nanti kasih ke khubaro gitu ya. Dicek sama pakar, dinilai. Itu nanti validitas. Ada lagi nanti validitas berupa alat hitung, maksudnya dimasukkan ke dalam suatu rumus gitu ya. Nanti juga bisa. Nah, kalian bisa pilih salah satu atau dua-duanya boleh. Baru setelah validitas oleh pakar, baru diujikan tadi di yang kelas 3G misalkan. Uji simpel aja 10 orang misalkan. Nah, dilihat reliabilitasnya bagaimana nih. Ini real apa enggak ini? Maksudnya masuk akal apa enggak? Oh, ternyata enggak masuk. Dari 20 soal misalkan setelah diuji validitas bagus semua, pas diuji reliabilitas ternyata ada beberapa soal yang terlalu kesulitan anak-anak karena mungkin terlalu terlalu sulit lah, terlalu sulit. Nah, ini boleh dihapus. Jadi dari 20 soal tinggal 15. Nah, setelah 15 inilah baru diujikan ke sampel penelitian kita yang akan kita teliti. Begitu caranya. Paham ya ini ya? Saya kira ini sudah banyak diterangkan oleh Ustaz Ikhwan ya, karena beliau yang pakar di bidang ini. Oke, paham itu caranya? Nah, sekarang apa saja sih instrumen penelitian? Banyak ya. Ini bisa di screenshot ya. Bisa di screenshot alat ya, alat untuk mengukur informasi pengukuran. Alat-alat yang digunakan untuk memperoleh ukuran data dalam rangka memecahkan masalah penelitian untuk mencapai tujuan. Nah, kalau tidak akurat, tidak valid, maka hasilnya bisa tidak valid. Makanya saya selalu seuzon kalau ketika ada penelitian kok sampai tidak efektif atau efektifnya rendah, itu bisa jadi instrumennya bermasalah gitu. Karena kalau dalam teori harusnya ada pengaruh besar. Kok ini nggak ada pengaruh? Berarti instrumennya bisa jadi salah. Bisa jadi saya bilangnya. Ini. Jadi ada ini yang non tes ya. Ada non tes. Jadi memang nanti dia ada yang instrumen tes, ada yang non tes. Kalau tes juga gampang aja ya. Kalau tes itu gampang, cuma buat soal kan. Yang penting ada poin-poinnya, indikatornya di mana, selesai. Nah, yang agak sulit itu kalau instrumen non tes. Non tes ini secara at least ada 6 nih yang sering digunakan. Ada angket, checklist, skala bertingkat, pedoman wawancara, lembar pengamatan, dokumen. Kayak apa? Angket. Nah, ini ya. Angket tuh kayak gini. Nah, ini angket nih. Angket penelitian, apa judulnya misalkan. Nomor responden, ada petunjuk pengisian, nomor, nama, jenis. Nah, ini. Nah, nanti nilainya gimana, Ustadz? Nah, nanti nilainya tergantung ya. Di sini bisa jadi nilainya 5, 4, 3 misalkan. Tapi kalau yang di sini kesulitan, kalau sering berarti jelek nilainya. Nah, misalkan, artinya nilai ini yang tahu kalian, rumusan nilai. Bunutnya ini berapa nilainya itu kalian yang tahu. Silakan dikasih nilai. Nah, jadi menghitungnya di sini. Ya, jadi nanti ada penilaian. A itu berapa, B berapa, C berapa, begitu. Nanti masing-masing ada berapa nilai. Nah, paham ya? Terus checklist, sama nih. Checklist biasanya kayak gini ya. Nah, ini kan sangat setuju. Saya senang mempelajari materi dari guru. Sangat setuju nih. Misalkan nilainya 5. Tapi tolong hindari nilai 3. Saran saya hindari nilai 3. Jadi ini 5, 4, 2, 1. Kenapa? Biar kelihatan perbedaannya mencolok. Kalau 3 itu nilainya nanti kan setengah-tengah ya. Itu tidak kelihatan. Dia suka atau tidak itu nggak kelihatan. Dan hindarilah kata-kata cukup. Nah, itu salah. Kalau sini lihat, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini kan benar-benar mencolok antara dua kubu yang berbeda. Jangan cukup ya. Ini juga gitu. Di sini kan lihat, mengerti, kurang mengerti, tidak mengerti. Jangan cukup mengerti, itu salah. Paham ya? Pokoknya hindari, tengah-tengah hindari. Nah, ini satu lagi nih. Coba dilihat, ini kan
apa ya? Ini kan motivasi belajar. Siswa itu kalau termotivasi kan harusnya dia senang mempelajari. Berarti nilainya 5. Lah, kalau ini saya tidak senang mengikuti pembelajaran tiap hari sekolah. Kalau sangat setuju, nilainya jangan 5. Kan ini kan tidak senang. Berarti nilainya 1 ini ya di sini ya. Yang sangat tidak setuju berarti 5. Nah, seperti ini. Gitu. Ini kan instrumennya jangan sampai kebaca oleh responden gitu ya. Jadi bisa dibolak-balik. Jangan nanti ini jawabannya SS semua, jangan. Lihat. Nomor 1 nih, kalau anak itu punya motivasi, pasti sangat setuju kalau dia itu saya senang mempelajari materi pembelajaran diberi oleh guru. Sangat setuju, berarti kan 5 poinnya. Ya, pada. Tapi kalau saya tidak senang mengikuti pembelajaran, berarti kan dia nggak punya motivasi. Kalau dia jawab SS, jangan 5 nilainya, 1. Nah, gitu loh Mas saya. Paham ya? Nah, trik ini yang tahu adalah peneliti. Paham ya? Halo? Nah, ini contohnya instrumen. Jadi kuncinya di instrumen. Skala bertingkat, sama. Nah, seperti ini. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Contohnya ini ya. Untuk melihat iklim kerja organisasi misalnya. Oke. Seperti ini contohnya. Oke. Dia nanti skala bertingkat 1, 2, 3, 4 dibenerin yang mana. Wawancara. Begini, wawancara di sini nanti berbeda dengan wawancara yang ada di instrumen kualitatif ya. Yang di sini itu lebih ke arah bagaimana cara kita mendapatkan data yang sudah kita memang kita butuhkan terlebih dahulu ya. Lembar pengamatan. Nah, lembar pengamatan ini bentuknya seperti ini. Nah, ini. Jadi bukan kan ada yang observasi bebas. Observasi bebas maksudnya kalian duduk di mana melihat pembelajaran gitu. Terus kalian deskripsikan sendiri. Itu namanya observasi bebas. Observasi yang tidak punya panduan. Nah, kalau ini sudah ada panduan. Tahu dari mana ini? Ini tahu dari teori. Dari teori, artinya ada indikator. Contohnya melaksanakan pembelajaran. Harusnya kalau pembelajaran begini ya, bagaimana keterampilan membuka pelajaran. Kalian ingat nggak dulu kalian juga punya melaksanakan observasi ini ketika praktek mengajar. Praktek mengajar kalian semester 6 lalu, pas PPL itu kan ada lembar observasi ya. Ingat nggak itu? Itu sudah ada variabelnya, sudah ada instrumen isinya. Kalian tinggal nulis. Ingin nggak itu? Nah, itu namanya lembaran observasi pengamatan tersusun. Ya, ini ya. Bukan deskripsi. Kalau yang deskripsi fenomena itu kan kalian. Nah, ini dia berbentuk tabel atau tersusun seperti ini. Jadi, nanti kalian lihat, misalkan ketika mengamati keadaan kelas, ada nggak ini? Ada, tidak ada. Ada, tidak ada komentar. Nah, begini contohnya. Dokumen. Nah, sama. Dokumen ini isinya apa aja ya? Bebas. Tergantung dengan yang kalian butuhkan. Oke, saya kira itu instrumen penelitian yang paling sering dipakai. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Baik, silakan bertanya sampai sini. Halo, sepi sekali suaranya, enggak ada orang nih. Ada pertanyaan? Ayo, silakan. Halo. Tafadhol, visual. Ayo moderator, mungkin bisa dilanjutkan bagaimana? Teman-temannya di trigger untuk bertanya. Baik, teman-teman, ada yang masih ingin ditanyakan? Langsung saja, jangan malu-malu. Ya, kalau sudah, kalau nggak ada, kita, ya silakan. Jenderal Bumi mau bertanya, Zed.
Boleh Jenderal, silakan. Gini Seth, kan tapi udah lewat sebelumnya Seth, yang sebelum instrumen tadi. Apa itu? Ya nggak masalah, nggak masalah. Kita bebas saja. Tentang sistematika penelitian pendahuluan Seth, kan kemarin Seth Iwan pernah membicarakan, jadi sebelum memulai penelitian itu kita harus penelitian pendahuluan. Ya betul. Nah, betul. Sistem masih bingung sistematikanya Seth. Jadi kita datang ke sekolah apa membuat instrumennya dulu untuk penelitian pendahuluan atau bagaimana gitu Seth? Baik, gini Jenderal. Saya juga sering bilang di kelas ya, ada namanya pre-research. Apa? Pre-research, yaitu penelitian pendahuluan. Itu ngapain sih gitu. Nah, penelitian pendahuluan pada dasarnya, ini Ustadz Ofa kok di sini apa udah selesai? Ustadz Ofa, udah selesai toh yang pustaka itu. Baik, lanjutkan ya. Jadi pre-research, baik itu kualitatif maupun PTK maupun kuant, itu harus ada pre-research. Ngapain sih pre-research itu? Gini, pre-research itu sebetulnya kita turun dulu untuk melihat permasalahan yang terjadi di tempat yang akan kita teliti. Kita bisa melakukan interview awal. Interview tapi gunanya untuk mencari mencari permasalahan. Observasi mencari permasalahan. Ya. Kemudian dokumentasi mencari permasalahan. Contohnya, saya ingin saya ke suatu pondok. Pondok itu saya mengamati observasi kok di kelas begini ya, Goiru Jidan misalkan. Saya tulis di lembar observasi. Terus saya cek, saya buktikan, oh jangan-jangan saya punya hipotesis, oh jangan-jangan karena keadaan kayak gini, ini anak-anak nilainya jelek nih, insyanya. Saya minta ke guru, tolong dong lihat nilai insya tahun lalu, dikasih. Oh ini dokumentasi, oh betul. Harusnya KKM-nya itu saya tanya, oh KKM-nya berapa? Oh 6. Loh, rata-rata anak-anak pas 4 misalkan, itu cuma 5 misalkan. Berarti kan gap itu. Harusnya 6, cuma 5. Terus saya buktikan lagi dengan observasi saya. Saya buktikan lagi dengan wawancara ketika saya mewawancarai wali kelas. Oh, ternyata betul ini. Permasalahannya nilai anak-anak jeblok, nggak punya motivasi. Akhirnya coba saya mau mengusulkan untuk pakai media pengajaran apa, media pembelajaran apa. Nah, gitu loh. Paham ya maksudnya ya Jenderal Bumi ya? Paham Ustaz. Jadi pre-research tujuannya mencari permasalahan. Caranya bagaimana? Sama, dokumentasi, observasi, wawancara. Tapi tujuannya mencari permasalahan, tidak yang lain. Dari situ baru tuangkan ke dalam latar belakang. Dari situ maka bertolak ide kalian untuk untuk meneliti tentang efektivitas pembelajaran menggunakan media. Paham ya? Paham ya? Nah, ketika sudah disetujui proposal, kalian ke sana lagi. Wawancara lagi, observasi lagi. Nah, itu nanti tujuannya beda, bukan mencari masalah, tapi mengumpulkan data penelitian. Itu perbedaannya. Hukumnya wajib ya pre-research itu. Kan saya dibilang dari awal. Sebelum buat proposal, kan harus melakukan pre-research. Harus cek dulu ke sana, temuin kepala sekolahnya, kan begitu. Bimbingan saya tahun lalu itu 3 orang. 3 orang. Itu Masya Allah, mereka harusnya itu bisa 3,5 tahun ya. Ustaz Yudi tahu itu ya. Harusnya bisa 3,5 tahun tuh, si Aisyah. Itu bagus sekali mereka itu. Ternyata tempat mereka itu nggak nerima. Jadi mereka pertama sudah oke, udah sampai mencari data. Ya Allah, pertengahan jalan akhirnya nggak bisa. Akhirnya mereka nyari tempat yang lain. Coba bayangkan. Itu wah, pekerjaan berat itu nggak ada tempat lagi. Nah, dari awal pastikan kalian sudah komunikasi dengan pihak sekolah, sudah mencari permasalahan, sudah jelas ada permasalahan dan memang diizinkan oleh pihak sekolah gitu. Ya, paham ya? Terus saran saya sekali lagi nggak usah jauh-jauh lah. Ya memang kalian tinggal di Ngawi ya udahlah. Maksudnya kalian tinggal di Mantingan kan ya udahlah, sekitar Mantingannya banyak kan.
ada MI Nurul Salam ya, ada Muhammadiyah itu berapa yang kemarin, MTS Muhammadiyah 6, SMA Ngawi sebagainya, itu aja dimanfaatkan. Jangan kalian rumah di Kediri, kalau tinggal di Ngawi neliti Kediri, waduh bola-baliknya repot kan gitu. Ya tapi sekali lagi itu al-amru ya yaudu ilaikum sih, selama diizinkan oleh Ustadz Khairus ya sebagai DKP di sana, ahlan wa sahlan. Teman-teman, prinsip saya sederhana sih, cari skripsi yang menantang tapi cukup mudah gitu ya. Termasuk pemilihan tempat, lokasi, itu udahlah nggak usah jauh-jauh. Banyak sekali kok di Unida itu banyak hal yang perlu kita teliti itu ya. Bagaimana kita sama-sama mengembangkan matrikulasi itu ya kan masih ya mungkin bisa jadi matrikulasi mungkin, saya bilang mungkin ya membosankan karena mungkin waktunya siang ya tentu kita harus berpikir, harus meneliti nih matrikulasi, kita ciptakan media belajar, ciptakan strategi yang menarik, nah itu kan sangat-sangat bisa diteliti ya. Itu contohnya saja, bukan saya mengebosi tempat yang kalian akan tuju, tidak. Tapi prinsip saya, kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit gitu ya. Oke, silakan yang lain. Sadafan Sa'asal. Ya, ini moderatornya nanya mulu, yang lainnya nggak nanya-nanya. Ustaz, kalau kan tadi instrumen buat penelitian pendahuluan boleh menggunakan dokumen ataupun observasi, itu nanti dimasukkan ke bab 3 juga nggak, Ustaz? Oh, enggak perlu dong. Sebentar, itu pre-riset kan? Iya, Ustaz. Pre-riset tuangkan dalam latar belakang penelitian. Berarti Itu pasti kan bab 3 tidak perlu dicantumkan. enggak perlu. Gini, pre-riset itu dicantumkan di latar belakang penelitian. Coba ingat ya, tadi kan saya sampaikan bahwa saya screenshot lagi. Ingat, di dalam pendahuluan, coba kalian lihat, pendahuluan, nih, ini kan ada problem terkait. Nih loh, problem mana? Tereng. Oh, hilang. Sebentar. Nah, ini ya. Lihat ini. Oke. Ini ada namanya ini ya, problem terkait ini kan. Ini loh. Nah, kalau saya tanya, kamu tahu dari mana kok permasalahannya seperti itu? Gimana jawabnya? Kok tahu nilai anak-anak jelek? Kok tahu mereka nggak punya motivasi belajar? Tahu dari mana? Where do you know? Where did you know? Dari observasi, dari dokumentasi, ya benar? Ya, Ustaz. Di sini naruhnya itu. Jadi pre-riset naruhnya di sini. Itu ya. Ya, Ustaz. Hah? Om? Ustaz, nah. Jangan lupa itu. Naruhnya di mana? Di latar belakang. Iya. Jadi pre-riset naruhnya latar belakang. Di bab 3 kalau sudah fix penelitian. Lagian juga bab 3 itu bukan tentang data penelitian ya, tapi tentang metodologi penelitian. Oke, silakan. Ada judul yang tertolak di sini? Ada judul yang tertolak nggak? Ada judul yang tertolak di sini? Satu Yoko, Anda mau nanya satu aja. Alhamdulillah, dokter. Ya, ketika naik satu ya. Nah, katanya penelitian kuantitatif itu susah di awal tapi enjoy di akhir. Artinya dia untuk bisa UPS, bisa SPS dulu datanya harus banyak, tapi kalau sudah SPS itu sudah 50 atau 70% dari data seutuhnya. Itu gimana itu gambarannya? Ya, katanya susah di awal dibandingkan dengan penelitian yang lainnya. Sahih amlah ada. Begini, bahasa kata susah itu kan perasaan saja, nggak bisa diukur. Gimana coba mengukur kata susah? Itu kan nggak bisa diukur. Bisa jadi menurut si Fulan susah, tapi menurut si Fulan kedua nggak susah tuh sahal fakat gitu. Itu beda-beda. Jadi mau saya gini sama Yudi, mungkin zaman kita dulu kan ya kita masih menebak-nebak juga ya, masih kola wakila ya, kita belum ini kan. Tapi ya, yang jelas gini, disebut susah usaha Pak Yudi karena memang membuat instrumen itu sulit. Membuat instrumen itu sulit. Kalau teman-teman sudah bisa mencapai membuat instrumen dalam arti itu tadi ya, sudah bisa sampai
membuat instrumen, kemudian mengujikan, memvalidasi pakar. Nah, itu udah enak itu. Itu udah 50% itu. Udah tinggal langsung praktek ke lapangan. Praktek ke lapangan selesai, sudah 70%. 30% tinggal kita analisis. Gitu. Itu udah jadi Ustaz Wahyudi itu. Jadi kalau teman-teman sudah sampai bab 3, sudah sampai instrumen, terus langsung mempraktekkan begitu, sudah 70% Ustaz Wahyudi udah tinggal duduk santai, nulis selesai. Artinya sudah tidak perlu turun ke lapangan. Di situ kira-kira, jadi susahnya memang di awal, tapi kalau semua sudah ada, data udah lengkap, udah tinggal duduk manis mengerjakan. Itu Ustaz Wahyudi. Jadi kalau grafiknya begini, kuan itu, wah, kalau sampai sini udah santai, tinggal nulis, selesai. Kalau kualitatif, wah itu dia begini. Kualitatif itu bisa jadi ketika sekarang saya udah sampai sini, ternyata saya cek lagi, wah ada yang salah nih, turun lagi ke bawah, ngambil data lagi, ini lagi, naik lagi, begitu. Jadi kualitatif itu dia modelnya snowball. Jadi snowball itu gini, dari kecil, semakin kita neliti lama-lama begini, besar terus begitu. Kalau udah besar gini, kita harus mereduksi data. Jadi display data, kita reduksi data itu. Sekian banyak data, kan tidak semua masuk. Nah, makanya kita reduksi menjadi ini. Direduksi pun nanti ada hal-hal yang perlu kita pakai. Tentu teori ya, teori yang dipakai oleh instrumen. Siapa instrumennya? Kita, peneliti. Instrumen utama penelitian kualitatif kita. Bisa jadi datanya sama, tapi karena yang neliti saya A, satu lagi B. Kacamata kita berbeda dalam memandang hal ini. Itu bisa berbeda. Ya, kalau Ustaz Wahyudi kan ingat ya di PKU ya. Bagaimana lu satu tafsiran ayat Ahlul Kitab antara al-sunnah sama orang Syiah bisa berbeda misalkan, itu kan dari kacamata instrumen peneliti itu Pak Yudi ya, maksudnya ya. Nah, sama kayak contoh misalkan ayat tentang Nabi Lut, Nabi Lut, kaum Nabi Lut ya, kaum liberal mengatakan tidak ada gitu kan, tapi kan kita mengatakan ada, padahal sama-sama satu ayat. Nah sama hasil daripada penelitian kualitatif bisa jadi berbeda nanti hasilnya tergantung kacamata instrumen peneliti utama, gitu ya. Di situ menurut saya kesulitan dari kualitatif. Nah kalau kuantitatif itu bisa jadi betul Pak Yudi, susah di awal, tapi nanti kalau sudah data terkumpul udah tinggal duduk manis ngerjakan. Ya itu bisa seminggu, sehari jadi juga bisa itu. Yang penting data udah terkumpul kan, gitu. Itu Ustaz Wahyudi. Jadi paradigma yang Antum sampaikan saya kira ada benarnya juga. Ada benarnya juga gitu. Oke. Sama-sama. Apa Ustaz Wahyudi? Tafadhol, yang lainnya. Ini menarik ya. Ada teman-teman yang judulnya masih belum diterima begitu? Ustaz, Ana ingin bertanya. Dalam penelitian ini yang Halo Asa? Asa antakuna, sinyal baru mewujud. Oke, yang lain. Mungkin Asa ada gangguan sinyal. Ada yang lain silakan bertanya. Ya. Silakan. Alhamdulillah. Yang lain ya. Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke yang terakhir tadi. Saya mau menjelaskan urutan mana ya? Saya ini ya. Oke, kelihatan nggak ini? Lewat. Kelihatan ya? Kelihatan, Sad. Oke, kita fokus misalkan ke asosiatif, pengaruh. Paham ini ya? Cover dalam, udah paham ya? Jadi ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, paham? Landasan teori, paham ya? Landasan teori itu teori yang kalian jadikan patokan atau dipakai untuk tema atau judul kalian. Ya. Artinya variabel harus ada di sini semua. Variabel X sama Y yang lengkap ya. Yang lengkap. Terus tadi jangan lupa saya sampaikan pakai jurnal, pakai buku. Bukunya 10 tahun terakhir kecuali yang babon. Jurnalnya 5 tahun terakhir, dan usahakan semuanya bahasa Arab. Kenapa begitu? Karena sudah banyak. Kalian kalau bahasa Indonesia capek menerjemahkan kembali. Tapi kalau bahasa Arab udah tinggal langsung nulis ya, nulis, ngambil dari mana, pakai Mendeley, enak itu.
hasil penelitian yang relevan. Nah, ini nanti bisa kalian pakai skripsi dari kakak kelas kalian ataupun skripsi yang di luar ataupun tesis, ya silakan saja. Kakak berpikir seperti biasa ya, apa hubungan antara variabel X, variabel Y, terus apa yang ingin kalian capaikan, itu diapakan gitu ya. Kemudian metodologi penelitian saya kira mudah. Nah ini populasi dan simpel, ini banyak teman-teman yang menurut saya kurang memahami di sini ya. Populasi itu seluruh, misalkan kelas 3, berarti seluruh kelas 3. Kalau kelas 3 itu jumlahnya lebih dari 100, baru disampelkan. Sampel pun nggak bisa kita sekonyong-konyong koder mengambil mengambil angka dari itu. Tidak, dia ada rumusnya. Nah, maka silahkan merujuk ke buku metodologi penelitian karena banyak sekali rumusnya ya. Ada rumusnya punyanya Melong, ada rumusnya punyanya Ari Kunto, ada punyanya dulu saya makanya tuh si Jack siapa gitu saya lupa itu yang CS2 itu. Nah, itu ada rumusnya. Dan dia nanti tiap rumus ada derajat kesalahan ya. Ada yang 1 derajat, ada yang 5% atau 1%, 10%. Saran saya ambil yang minimal 5%. Ya, jangan ngambil 10%, itu terlalu jauh nanti derajatnya. Ambil yang 1% atau yang 5%. Ya itu yang sampel. Teknik pengumpulan data ya, definisi konseptual, operasional, kisi instrumen, jenis instrumen. Nah, ini saya kira konseptual, operasional itu nanti bisa didefinisikan konsepsional seperti apa berdasarkan teori, terus operasionalnya apa yang kalian inginkan dari itu, terus apa yang akan ambil. Misalkan gini, wawancara adalah ini. Nah, terus siapa aja yang ingin kalian wawancarai itu perlu dijelaskan siapa-siapanya. Instrumen sudah tadi ya saya jelaskan ya. Jadi instrumen yang dipakai juga udah. Terus validitas dan realitas. Nah, ini tadi ada validitas pakar ya, Khubaro, nanti ada perhitungan reliabilitas. Jadi ini bisa pakai SPSS. Analisis data nanti mau pakai apa? SPSS gitu. Terus ini bedanya apa sih hipotesis penelitian di sini dengan hipotesis statistika? Gini, kalau yang di sini itu cukup statement deskripsi saja. Misalnya gini, jika media ajar berupa ini diterapkan dalam pembelajaran materi ini dalam kelas ini, maka akan mempunyai efektivitas yang tinggi. Seperti itu. Tapi kalau ini hipotesis statistika itu dia nanti antum menjelaskan H0, HA, HOA seperti itu ya. Jadi dijelaskan dalam bentuk hitungan statistikanya. Ustaz, tahu dari mana ini? Silakan buka, nanti ada di dalam bukunya Sugiono, itu sudah ada hipotesis statistika, itu ada. Ada 3 kalau nggak salah itu ya. Penyajian data kita tadi sudah bahas ya. Jangan berhenti di pengujian hipotesis. Ingat, harus ada pembahasan. Paham ya? Terus penutup, kesimpulan sama saran. Ingat, kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Rumusan masalahnya 2, berarti kesimpulannya 2. Paham ya? Abstrak juga begitu. Nah, ini nih abstrak. Abstrak nanti terdiri dari terdiri dari 5 paragraf. Oke, 5 paragraf. Paham ya? 5 paragraf. Yang pertama yang pertama adalah latar belakang. Kemudian kedua adalah tujuan, ketiga adalah metodologi, keempat adalah hasil penelitian, poinnya saja, yang kelima adalah saran. Jangan lupa itu ya. Oke, itu saya kira dari saya. Kemudian saya masih mau menunjukkan lagi, masih banyak materi saya ini ya. Ada lagi saya ingin mengasih contoh. Ini punyanya Rama Sa'diah ini. Oke, kita lihat. Kayak apa sih standar kemarin ya, yang bahasa, yang ini salah satu penelitian yang menurut saya sudah cukup bagus gitu ya. Nah, kita lihat sekali lagi, sebentar mana ya. Oke, kita lihat di sini, nah ini ya. Oke, teman-teman sudah kelihatan ya. Nah ini punya teman kalian ya. Latar belakang, ya sini ya. Ini fenomena umum, umum. Kemudian masuk ke fenomena lokal. Nah ini
Ah, ini lihat, di sini ada tulisan peneliti melakukan wawancara. Ah, ini. Ah, ini namanya pre-research ya. Wawancara awal. Nah, set ada nomor 4, kita lihat. Nah, ini wawancara dengan guru. Nah, ya. Ini fenomena lokal, wawancara. Ah, dari situ mengembangkan. Nah, ini apa? Ide ya. Ide. Terus follow up. Habis itu ngapain? Ini. Apa itu? Studi terdahulu. Nah, ini. Penelitian pengembangan media ini menggunakan ini ya. Nah, ini. Nah, ditulis oleh diundang ya. Ada evaluasinya, ada juga anunya. Nah, ini. Ada apa namanya? Ada literatur reviewnya. Nah, ya. Gitu. Oke. Kemudian masalah apakah seberapa besar, kemudian manfaat tadi ya. Nah, ini masalah tadi ya. Seharusnya nggak usah ada ini, langsung aja. Penilaian ini dapat meningkatkan semangatan siswa. Gitu. Kajian teori tadi ini lengkap ya. Nah, ini ya. Ini masih pakai bahasa Indonesia ya. Saran saya nanti pakai bahasa Arab karena ini materi Indonesia. Jadi nanti kalau bahasa Arab bahasa Arab. Nah, ini hasil yang relevan. Nah, ini ya. Nur Aziz. Ingat ada apa? Nama minimal yang di hasil penelitian yang relevan. Satu ada nama peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, hasil penelitian. Paham ya? Ini kayaknya kurang satu ini. Ada yang kurang ini. Harusnya ini metode belum ada ini ya. Ya, metode di sini artinya ada metode penelitian. Nah, ini dia lupa mungkin. Ini ya, harusnya ada di sini ya. Apa? Di sini ya. Misalkan metode apa? Kuantitatif eksperimen misalkan. Nah, ini hasilnya terus apa? Persamaan, perbedaan. Nah, sama seperti itu, oke? Kemudian ya nih, tadi saya bilang hipotesis, langsung aja. Dengan menggunakan ini maka nah itu jadi ada jika sama maka. Nah, ini patokannya. Idza kana idza fa maka, jika maka. Oke, kemudian metodologi. Nah, ini ya, metodologi jenis desain. Ini kuantitatif. Nah, ini kemudian power simple. Nah, ini ya. Nah, ini saya bilang apa? Ada rumusnya. Nah, ada rumusnya. Nah, ini taraf signifikansi 5%. Nah, nanti saya bilang kalau bisa nanti dalam sampel pakai taraf signifikansi 5%, jangan di atas itu, ya. Terus instrumen penelitian, nah ini dia pakai pretest, post-test, variabelnya ini rancangan penelitian ini ya. Nah, rancangan penelitian ini nanti kalau di proposal namanya rancangan penelitian. Tapi nanti kalau sudah masuk ke skripsi, ini bisa diganti dengan apa? Kerangka berpikir. Nah, ini ya. Terus prosedur. Nah, kenapa harus ada ini? Memudahkan kalian. Jadi saya wajibkan dulu bimbingan saya itu harus ada ini biar kalian patuh di sini. Ya, patuh di sini. Tentunya ini jangan sampai setahun lah ya. Jangan sampai setahun lah, paling enggak 8 bulan atau enggak 6 bulan lah ya. Maksimal 6 bulan. Biar bisa 3,5 tahun ya. Kalau yang mau 3,5 tahun. Oke, terus lokasi ya, tulis berapa bulan, lokasi, pengumpulan data ini, tesnya ini, ya ini tadi yang saya bilang. Menurut ini, observasi adalah ini. Nah, terus apa yang kalian mau observasi? Ya, itu ditulis. Wawancara adalah ini. Apa yang mau, siapa yang mau diwawancarai? Nah, tulis. Tesnya ini, apa yang mau dites? Nah, itu. Rekomendasi ini ya. Teknik data tadi ada uji validitas, normalitas, homogenitas, hipotesis. Nah, ini tadi apa namanya? Hipotesis statistika, HO, H1 atau H0, HA gitu ya. Prosedur penelitian nah seperti ini. Ini penting ya, prosedur penelitian. Ngapain aja kalian, terus sistematika ini ngambil dari skripsi. Nah, udah ini kurang lebih contoh proposal ujian skripsi yang akan nanti kalian lakukan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke, selesai. Silakan ada pertanyaan.
Baik, teman-teman, ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan. Nah, Ustaz Masih ada ingin melanjutkan pertanyaan tadi, Ustaz. Asa, apa? Nah, Ustaz, sebelumnya kan dalam penelitian ini kami harus membuat sebuah instrumen, Ustaz. Nah, dalam penelitian juga yang harus diterapkan pertama kali itu strategi atau instrumennya, Ustaz. Yang dahulu dibuat. Maksudnya gimana? Jadi, Strateginya apa maksudnya? bagaimana, Ustaz? Maksudnya apa? Strateginya itu sebagai variable ekstern. Iya, Ustaz. Jadi si instrumennya kami buat sebelum menerapkan atau sesudah diterapkan, Ustaz? Ya harusnya sebelum diterapkan. Dan di uji cobanya juga disampirkan dengan penerapan strategi ini juga, Ustaz? Enggak, diuji cobakan dulu. Jadi gini, instrumen itu harus diuji cobakan dulu di bukan populasi sampel. Misalkan tadi populasinya kelas 3, nanti pakai sampelnya kelas 3C misalkan. Nah, silakan nanti ujikan ini di 3F atau 3G misalkan lah ya. Yang penting di tempat lain yang bukan di populasi atau sampel yang asli yang akan diteliti. Tahu ya maksudnya ya? Nah, jadi diterapkan dulu strategi pembelajaran. Itu kan nanti bagaimana langkah-langkahnya ini ya. Itu kan instrumennya kan seperti itu ya. Asa ya. Nah, begini Asa, maksudnya instrumen itu gini. Begini Asa. Strategi itu kan sebagai alat perbandingan. Paham ya? Asa nanti pakai apa? Eksperimen. Eksperimen apa kuantitatif asosiatif? Eksperimen, Ustaz. Oke, tadi kan saya jelaskan. Eksperimen nanti ada pre-test, ada post-test. Nah, tes ini namanya instrumen, gitu. Nah, Ustaz. Nah, maka soal tes baik di pre-test maupun post-test, Asa harus takdimkan dulu atau uji dulu validitasnya. Uji dulu variabilitasnya dulu, gitu loh, ya. Karena kan alat inilah, jadi gini, bukan strateginya yang nanti dinilai, tapi hasil dari pengajaran strategi yang dinilai. Betul ya? Nah, untuk mendapatkan hasil itu dari mana? Dari tes. Tes itulah namanya instrumen. Paham, Asa? Nah, Ustaz. Ya. Yang lain. Sip. Ya, yang lain. Salam, yang lain. Ustadz Alfi kok diem aja ya? Suaranya mana Pak Alfi ini? Tangan Pak Alfi ini. Nggak ada dia. Ustazah Nikmah mungkin mau bertanya. Ustazah Nikmah ini. Dari tadi mencatat notulensi ya Ustazah ya? Ya, memang harus dinotulensikan ini ya. Kalau enggak, mubazir ilmunya nih. Ustaz, ini satu dulu, Ustaz. Mungkin bisa menjadi rujukan untuk teman-teman. Dulu anak ingat pertanyaan antum kepada Nurli, Ustaz. Nurli dulu ketika ujian proposal sidang perdana itu. Oh iya. Itu antum Online, menanyakan ya? Apa yang ketika online ya? Online ya. Online. Itu di ini Ustaz, di part literatur terdahulu, di part apa sama dan bedanya begitu. Dan itu yang antum tanyakan adalah apa yang bisa anti ambil dari skripsi tersebut. Nah kan kadang-kadang teman-teman itu suka mempermudah dengan atau hanya dengan strategi yang sama, jadi itu bisa dianggap sebagai mustaqikoh gitu. Nah menurut antum kira-kira apa yang perlu diperhatikan dari hal tersebut? Baik, gini, bagus tuh pertanyaannya. Jadi gini, buat apa sih adanya di bab 2 kan ada hasil terdahulu yang relevan. Itu gini, satu, kalian pelajari bagaimana sih konsep atau bagaimana sih alur pemikiran. Saya bicara gini, kunci neliti itu ada di mana sih? Alur pemikiran. Alur pemikiran, betul. Karena bisa jadi kita berbeda di mana? Di alur pemikiran. Nah, maka apa yang bisa diambil dari hasil yang terdahulu?
bagaimana peneliti sebelumnya itu berpikir dan menuangkan pemikirannya. Itu yang penting-penting. Maka kan harus benar-benar baca dari awal sampai akhirnya gimana, bolak-balik sampai lecek itu skripsi. Ya tapi jangan pinjam perpus lah, atau pinjam kopi gitu kan. Jadi yang lecek yang fotokopian, bukannya asli gitu. Nah, atau bolak-balik, atau baca, kok bisa ya peneliti ini? Terus timbulkan berbagai pertanyaan dengan skripsi tersebut. Timbulkan berbagai pertanyaan dengan skripsi tersebut. Dari mana ini? Dari mana? Kok bisa begini? Kok bisa begini? Tahu dari mana? Begitu caranya. Bolak-balik, sampai benar-benar antum paham konsepsi berpikirnya peneliti. Seperti itu. Jadi bukan cuma ujuk-ujuk, wah ini sama nih judulnya, ambil jebrek copy paste. Oh, nggak begitu. Banyak, kalau rujukan itu banyak sekali, antum bisa mengembangkan. Tapi konsepsi berpikir peneliti, itu yang perlu antum ambil. Sekali kata, konsepsi berpikir. Bukan cuma sama variabelnya, nggak cuma itu. Kok bisa peneliti menghitung ini? Kok bisa peneliti melakukan uji validitas seperti ini? Oh, gimana ya cara uji validitas? Nah, ada jawabannya di skripsi itu. Jadi, munculkan pertanyaan itu sebelum membuka skripsi orang. Clear? Makanya saya bilang jangan cuma 3, 4, 5, nggak apa-apa. Jadi, beda-beda nanti kan. Di situ kalian akan tambah banyak maklumat. Itu ya. Clear? Clear, Ustaz. Ya, silakan yang lain. Sip. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, kami akan lanjut kembali ke main Zoom. Ya. Bagaimana? Masih ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya kembali. Baik, sekarang para peserta di Zoom meeting kuantitatif ini bisa kembali ke main Zoom atau ruang Zoom utama. Terima kasih. Gimana caranya nih?